Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Good morning my students. How are you today? So, today we will study about narrative text. Don't go anywhere and let's check it out. The question is, what is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi naratif teks itu sendiri artinya cerita imajinatif untuk menghibur orang-orang. Lebih singkatnya, cerita-cerita imajinasi atau fiktif yang bersifat hanya untuk menghibur pembaca atau pendengar. Next, kita masuk pada kinds of narrative text. Di sini adik-adik perlu ketahui ya, narrative text itu biasanya berupa cerita imajinatif atau fiktif. Contohnya seperti berikut ini, fairy tale yang artinya dongeng, kemudian folk tale artinya cerita rakyat, myth itu artinya mitos, fable, dan terakhir adalah legend artinya legenda. Untuk pengertiannya sendiri akan ibu paparkan pada slide berikutnya. Check it out. Adik-adik, sekarang kita masuk pada different and example of fairy tale, folk tale, myth, fable, and legend. Oke adik-adik, fairy tale sendiri artinya cerita rakyat yang biasa disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. For example, Cinderella, Harry Potter, or Snow White. The second is folk tales atau cerita rakyat. Untuk pengertiannya sendiri artinya cerita yang dituturkan dari turun-temurun dan dipercayai adanya dalam suatu masyarakat hingga saat ini. Contohnya di Indonesia ada cerita tentang Sang Kuryang, Malin Kundang, or Timun Mas. The third is myth. Myth ini artinya mitos. Untuk pengertiannya sendiri yaitu cerita yang berlatar belakang di masa lampau, berisikan penafsiran mengenai alam semesta dan adanya makhluk gaib di dalamnya, serta dipercaya benar terjadi oleh yang menganutnya. Contoh yang terjadi di Indonesia yaitu suara burung hantu di tengah malam pertanda akan ada kematian. Nah adik-adik, itu salah satu contoh mitos yang terjadi di Indonesia ya. Next adik-adik, what is a fable? Fable is a story, usually with animals as characters, that tells a lesson or moral. Artinya adik-adik, fable itu sebuah cerita yang biasanya berisi karakter-karakter hewan yang bertingkah laku seperti manusia, yang mengandung pelajaran atau pesan moral. Contoh fable yang sering kita dengar dan ketahui yaitu kancil dan buaya. The last is legend. Adik-adik, legend itu artinya cerita tradisional yang menceritakan tentang asal-usul seseorang atau tempat tertentu. Contohnya asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. The second material about narrative text is, what is the purpose of narrative text? Artinya, apa tujuan dari narrative text? Check it out. Jadi tujuannya itu adalah to entertain or amuse the reader. Artinya untuk menghibur atau menarik perhatian para pembaca. Next, generic structure of narrative text. Adik-adik, perlu kalian ketahui ya, there are three parts of generic structure. The first is orientation, the second is complication, and the third is resolution. Untuk penjelasannya sendiri akan ibu paparkan pada slide berikutnya adik-adik. The first is orientation. Is at the beginning of the story. It tells us who, what, when, and where. Jadi adik-adik, orientation juga biasa disebut dengan pendahuluan. Isinya tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita itu ditetapkan.
The second is complication. Is in the middle of the story. It tells us about the problem in the story. So, adik-adik, complication itu biasa juga disebut dengan klimaks. Nah, bagian ini biasanya ada pada pertengahan cerita. Bagian ini menceritakan tentang awal masalah yang menyebabkan puncak masalah, atau yang biasa disebut dengan klimaks. The last part is resolution. So, adik-adik, resolution is the problem is resolved, either in a happy ending or in a sad ending. Nah, adik-adik, bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Nah, biasanya masalahnya berakhir dengan bahagia atau happy ending, dan bisa jadi juga bad ending. Itu tadi merupakan penjelasan Ibu tentang generic structure of narrative text. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada the language features of narrative text. Bagian ini membahas tentang unsur-unsur kebahasaan dari teks naratif. The first, using simple past tense atau menggunakan kata kerja bentuk lampau. Contoh dari kata kerja bentuk lampau yaitu killed, went, found, dan lain sebagainya. The second is using time conjunctions. Time conjunction artinya kata penghubung yang menunjukkan waktu. Contohnya then, before that, when, finally. Then itu artinya kemudian, before that setelah itu, when ketika, finally akhirnya. The third is using adverb of time. Adik-adik pasti tahu kan, adverb of time itu artinya keterangan waktu. Ini sering kita temukan pada paragraf awal pada cerita. Contohnya, once upon a time, pada zaman dahulu kala, one day, suatu hari, etc. dan lain-lain. The fourth is using action verbs atau kata kerja tindakan. Contoh dari action verbs yaitu killed, dug, walk, etc. The last is using direct speech. Direct speech artinya ucapan langsung. Contohnya adik-adik, you should go now, said Alim. It's mean kamu harus pergi sekarang, kata Alim. Itu merupakan salah satu contoh kalimat direct speech ya adik-adik. Berikut Ibu tampilkan salah satu contoh teks naratif beserta dengan penjelasan dari generic structure-nya. Adik-adik siap ya? Contohnya tentang legenda Sura and Baya. Adik-adik bisa membacanya sendiri ya. Nanti pada slide berikutnya baru Ibu terangkan sesuai dengan generic structure-nya. Adik-adik, dari cerita Sura dan Baya yang termasuk pada orientation atau bagian pendahuluannya yaitu pada paragraf pertama awal cerita. A long time ago there were two animals, Sura and Baya. Artinya pada zaman dahulu kala ada dua hewan yaitu Sura dan Baya. Pada bagian orientation ini mulai diperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita naratif teks. Pada bagian complication terdapat 2 poin masalah yang terjadi antara Sura dan Baya. Poin pertama yaitu then they fought for the goat. The second is Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise. Masalah pertama yang terjadi pada cerita Sura dan Baya yaitu mereka bertarung melawan sang kambing. Masalah keduanya yaitu Baya sangat marah ketika dia mengetahui bahwa Sura melanggar perjanjian yang telah mereka buat. Kemudian bagian resolutionnya yaitu
Surah finally gave up and went back to the sea. Baya was happy. Akhir dari ceritanya yaitu Surah akhirnya menyerah dan kembali ke laut. Nah, Baya kemudian hidup dengan bahagia. Itu adalah contoh salah satu teks naratif. Dengan penjelasan salah satu contoh teks naratif berikut ini, selesai sudahlah penjelasan Ibu tentang teks naratif. So my students, I think that's all my explanation about narrative text. Goodbye and see you on next video. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.